Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 golongan E akan membahas tentang digital skill. Topik digital skill yang akan kami sampaikan kali ini yaitu mesin pencari informasi dan dompet digital loka pasar serta transaksi digital. Digital skill merupakan sejumlah kemampuan dalam menggunakan perangkat, aplikasi komunikasi, dan jaringan digital untuk mengakses dan mengelola informasi. Contoh digital skill yang pertama ada coding, programming, SEO, UI UX design, social media strategi, dan data analis. Untuk topik yang pertama, kita akan membahas tentang mesin pencari informasi. Mesin pencari atau search engine adalah sebuah program yang membantu pengguna untuk menemukan semua informasi yang tersedia secara online dengan memasukkan kata kunci. Search engine akan menampilkan hasil penelusuran yang paling relevan dengan kata kunci yang dicari oleh pengguna. Hasil penelusuran tersebut akan ditampilkan pada halaman pencarian atau juga sering disebut dengan Search Engine Result Page atau SERP yang berisi 10 hasil per halaman. Berikut ini contoh dari mesin pencari informasi. Yang pertama ada Bing, ada Google, kemudian Yahoo, dan lain-lain. Untuk mesin pencari informasi yang paling populer di Indonesia yaitu Google. Berdasarkan sumber StatCounter pada tahun 2022, Google menjadi search engine yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia dengan persentase 92,2%. Google menjadi search engine paling populer karena Google menjadi search engine bawaan pada setiap perangkat Android. Juga, Google banyak digunakan karena Google memberikan pengalaman pencarian yang baik. Semua informasi yang ditampilkan Google akan dipantau oleh tim dan algoritma akan diperbarui secara berkala, sehingga hasilnya akan selalu berkualitas dan tentunya relevan. Berikut ini tahap dalam pencarian informasi. Yang pertama ada crawling. Crawling adalah proses yang dilakukan oleh robot search engine atau web crawler dengan menjelajahi atau merayapi semua website termasuk konten di dalamnya. Yang kedua ada indexing. Indexing adalah proses di mana search engine akan mengklasifikasikan konten yang didapatkan dari hasil crawling sesuai dengan kategori yang relevan. Kemudian yang terakhir ada ranking, yaitu meranking semua hasil penelusuran pada halaman pertama hingga halaman terakhir SERP. Untuk jenis-jenis gangguan informasi, yang pertama ada misinformasi. Misinformasi adalah informasi yang tidak benar, namun orang yang menyebarkannya percaya bahwa informasi tersebut adalah benar tanpa bermaksud membahayakan orang lain. Yang kedua ada disinformasi. Disinformasi adalah informasi yang tidak benar dan orang yang menyebarkannya juga tahu bahwa informasi tersebut tidak benar. Yang ketiga, ada malinformasi. Malinformasi adalah sepenggal informasi benar namun digunakan dengan niat untuk merugikan seseorang atau kelompok tertentu. Berikut ini contoh gangguan informasi. Yang pertama, contoh gangguan misinformasi yaitu hoaks tentang menghisap garam dapat menetralkan asam lambung bagi penderita GERD. Faktanya belum ada penelitian tentang itu. Yang kedua, contoh gangguan disinformasi yaitu konten-konten untuk menyerang tokoh politik dengan diedit atau dimanipulasi sedemikian rupa agar masyarakat membenci tokoh politik tersebut. Untuk contoh gangguan malinformasi,
yaitu seseorang yang menyebar data pribadi orang lain tanpa persetujuan orang tersebut dengan tujuan menjatuhkan orang tersebut. Untuk topik yang kedua, kita akan membahas tentang dompet digital, loka pasar, dan transaksi digital. Dompet digital atau e-wallet adalah aplikasi elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai macam pembayaran atau transaksi secara online. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia, dompet digital atau dompet elektronik merupakan layanan elektronik yang menyimpan data instrumen pembayaran. Dompet digital atau e-wallet adalah aplikasi elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai macam pembayaran atau transaksi secara online. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia, dompet digital atau dompet elektronik merupakan layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran, antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu atau uang elektronik untuk menampung dana dan melakukan pembayaran. E-wallet memungkinkan penggunanya untuk melakukan berbagai transaksi. Transaksi yang dapat dilakukan diantaranya adalah membeli makanan, membayar tagihan, hingga membayar belanjaan online. Tips untuk memilih dompet digital. Yang pertama, memilih aplikasi dompet digital yang memang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, pertimbangkan masalah promo. Yang ketiga, pilih dompet digital dengan merchant yang banyak. Yang keempat, memperhatikan sistem keamanannya. Yang kelima, memilih yang user-friendly. Yang keenam, pertimbangkan biaya yang minim. Yang ketujuh, semakin multifungsi semakin baik. Berikut ini ada beberapa contoh dompet digital. Yang pertama ada ShopeePay. ShopeePay adalah fitur dompet digital yang terintegrasi dengan loka pasar Shopee. Saat ini ShopeePay hanya dapat digunakan ShopeePay. Berikut ini ada beberapa contoh dompet digital. Yang pertama ShopeePay. ShopeePay adalah fitur dompet digital yang terintegrasi dengan loka pasar Shopee. Saat ini, ShopeePay dapat digunakan sebagai mode pembayaran non-tunai pada mitra dagang yang bekerja sama. Untuk mengisi saldo ShopeePay, yakni melalui BCA One Click, transfer dari bank yang bekerja sama, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, dan Isaku. Untuk yang kedua ada OVO. OVO diklaim telah menguasai lebih dari 70% transaksi dan pusat perbelanjaan di Indonesia. Pada mulanya, OVO ini dimiliki oleh Lipo Group, namun kini telah bekerja sama dengan Grab. Dompet digital ini juga memiliki beraneka fitur menarik mulai dari pembelanjaan online, transportasi, pesan antar, transfer antar bank, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada GoPay. Dompet digital yang satu ini telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia, sehingga setiap pengguna tidak perlu lagi mengkhawatirkan atau meragukan keamanannya. GoPay ini bisa digunakan untuk membayar transaksi transportasi, memesan makanan, membayar tagihan, mengisi pulsa, investasi, hingga membayar jasa pengiriman, dan bahkan ada penawaran promo, diskon, hingga cashback untuk pengguna yang sering menggunakannya. Yang keempat ada Dana. Dompet digital buatan anak Indonesia ini sudah mendapatkan izin dari Bank Indonesia sebagai lembaga keuangan digital, bahkan Dana telah terhubung dengan data dari pihak kependudukan dan catatan sipil, sehingga masa approval menjadi lebih cepat dari dompet digital lainnya. Dana juga sudah terhubung dengan ATM bersama dan juga BPJS yang bisa digunakan untuk transaksi dengan scan, QR code, transfer uang, dan lain sebagainya dengan sangat mudah.
Untuk yang terakhir ada Link Aja. Link Aja merupakan platform dompet digital yang menjadi salah satu produk dari Bank Mandiri. Produk dompet digital untuk menabung ini merupakan gabungan yang terdiri dari beberapa perusahaan di Indonesia, antara lain seperti Telkomsel, Pertamina, dan Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara. Aplikasi e-wallet ini menawarkan banyak pilihan layanan bagi penggunanya, termasuk untuk pembayaran kebutuhan esensial harian, di antaranya seperti membeli pulsa data, membeli token listrik, pembayaran di SPBU, hingga pembayaran transportasi umum dengan menggunakan kris. Berikutnya ada transaksi jual beli melalui Lokapasar. Lokapasar atau marketplace adalah sebuah platform di mana banyak penjual menawarkan produk dan layanan yang dapat dibeli oleh klien atau pembeli. Keuntungan bagi pembeli adalah adanya ketersediaan banyak penjual untuk satu barang yang dicari di Lokapasar, sehingga mereka dapat membandingkan harga dari toko yang berbeda. Transaksi jual beli melalui Lokapasar lebih aman karena pengguna disarankan untuk melakukan pembayaran melalui nomor rekening resmi dari Lokapasar. Dan jika barang atau jasa yang sudah dibeli diterima, pihak Lokapasar akan menyalurkan dana tersebut kepada penjual. Berikut ini terdapat persentase dari Lokapasar yang paling banyak digunakan di Indonesia. Menurut sumber iPrice pada 21 Juli 2020, pada peringkat pertama ada Shopee dengan prosentase 93,4 juta. Yang kedua, ada Tokopedia dengan prosentase 86,1 juta. Yang ketiga ada Bukalapak dengan prosentase 35,3 juta. Yang keempat ada Lazada dengan prosentase 22 juta. Yang kelima ada Blibli dengan prosentase 18,3 juta. Kemudian diikuti oleh JDID, Orami, Bineka, Zalora, dan yang terakhir ada Matahari. Digunakan di Indonesia yaitu Shopee. Shopee merupakan Lokapasar yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Shopee didirikan pada tahun 2015 di Singapura. Untuk Lokapasar terbanyak yang digunakan di Indonesia adalah Shopee. Shopee merupakan Lokapasar yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Shopee didirikan pada tahun 2015 di Singapura hingga akhirnya melakukan ekspansi ke beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan tentunya Indonesia. Shopee memiliki fitur-fitur terbaik di antaranya fitur gratis. Untuk Lokapasar yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah Shopee. Shopee merupakan Lokapasar yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Shopee didirikan pada tahun 2015 di Singapura hingga akhirnya melakukan ekspansi ke beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan tentunya Indonesia. Shopee memiliki fitur-fitur terbaik di antaranya fitur gratis ongkir, COD, cashback, dan voucher, Shopee Coin dan Shopee Pay, Shopee Game, Flash Sale, My Campaign Shopee, Top X from Shop, dan My Ads. Selain itu, ada fitur Shopee Games seperti Goyang Shopee, Shopee Potong, Shopee Goyang Jari, Shopee Poli, Shopee Tanam, Shopee Candy, Shopee Lempar, dan Shopee Link. Bertransaksi digital dengan aman. Transaksi digital dapat dilakukan dari rumah dan semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari melalui dompet digital dan Lokapasar yang beragam. Keamanan transaksi digital penting, dan jika melalui Lokapasar, pembayaran
pembayaran harus dilakukan ke rekening resmi untuk menghindari penipuan. Hal yang sama berlaku untuk pembayaran non tunai dengan dompet digital. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.